Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Sore hari ini, hari Minggu ini, mari kita bersyukur meskipun dalam keterbatasan kita secara online, tapi kita bisa beribadah. Mari kita siapkan hati kita, sebelumnya kita akan berdoa memulai ibadah ini. Bapa yang di surga, terima kasih atas waktu sore hari ini. Kami bersyukur dan kami percaya dan hidup kami hanya bergantung kepadamu saja Tuhan. Karena Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi ini. Karena Engkaulah Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup manusia ini. Ajar kami menjadi bijaksana dan menghargai segala berkat kasih-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengatakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi
Siapakah kami manusia ini yang beroleh kasih karunia-Mu Tuhan? Kami manusia yang fana, bagaikan rumput yang sebentar hidup, sebentar tidak ada. Ajar kami menyadari Tuhan, kasih-Mu di dalam hidup kami, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami menjadi berkat bagi sesama kami, mengasihi-Mu yang paling utama ya Tuhan. Di dalam segala hal kami beroleh ketetapan hati kami, bahwa Engkau Allah selalu menyertai kami. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau Allah selalu baik bagi kami, karena rencana-Mu indah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, taat-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Mari yang siap katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, hey, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. 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 Mari kita siapkan waktu selanjutnya untuk kita merenungkan firman Tuhan, siraman firman Tuhan, taburan firman Tuhan. Mari datang dengan hati penuh syukur, dengan berpikiran positif kepada Allah. Dia adalah Allah yang baik, selamanya baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau.
Bapa, ku cinta Kau Tuhan. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau terus berkata bahwa Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Karena iman kami percaya hal itu Tuhan. Karena itu hati kami selalu mau belajar bersyukur kepadamu atas semua hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kami. Apapun itu, kisah sedih maupun kisah bahagia. Atas semuanya itu kami mau bersyukur kepadamu. Berkati Tuhan para pelayan yang begitu luar biasa yang sudah melayani kami dalam kebaktian hari ini. Kiranya Kau akan pakai mereka lebih jauh. Kau sucikan, kuduskan mereka sehingga mereka dipandang layak untuk dipakai sebagai perabot yang mulia dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam bersama-sama mendengar firman-Mu. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu menyertai kami semuanya, mengurapi kami, menguasai kami, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita masih boleh ibadah walaupun secara online. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur. Karena Tuhan mengizinkan ada teknologi untuk bisa kita tetap ibadah secara online. Coba bayangkan, kalau COVID-19 pandemi ini terjadi pada saat belum ada teknologi seperti sekarang. Sedih sekali bukan? Kita tidak bisa sama sekali beribadah, mungkin hanya bisa di rumah. Dan sama sekali nggak dapat feel-nya begitu mungkin ya kata beberapa orang untuk beribadah bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya mulai khotbah saya, izinkan saya bertanya, siapa yang dengan peristiwa COVID-19, jadi sudah 1 tahun lebih ya kita hadapi COVID ini, siapa yang dengan peristiwa COVID-19 yang melanda seluruh dunia, menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Silakan angkat tangan di rumah masing-masing. Apakah ada di antara saudara yang sejak pandemi ini sampai sekarang justru adanya COVID ini membuat saudara makin dekat dengan Tuhan? Angkat tangan di rumah. Oke, puji Tuhan. Kalau ada yang angkat tangan di rumah, saya bersyukur. Karena memang menurut saya secara pribadi COVID ini
pandemi yang luar biasa ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya tentunya kepada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan karena pandemi ini. Tetapi menurut saya pribadi, pandemi COVID-19 ini juga bagaikan sebuah panggilan surgawi, peringatan dari Tuhan untuk mengingatkan manusia yang selama tidak ada pandemi dulu, kita sibuk mengejar kekayaan, kita sibuk bicara kesuksesan, kita sibuk bicara bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses, orang yang makmur. Semua bicara tentang kita, tetapi dengan datangnya pandemi COVID ini, kita bagaikan diingatkan kembali tentang yang namanya kematian. Bahwa ternyata kematian tidak jauh. Kematian tampaknya begitu dekat di kiri kanan kita. Dan menurut saya pandemi ini tahun ini jauh lebih mengerikan daripada tahun lalu. Tahun lalu hampir tidak ada jemaat yang kena. Hampir tidak ada jemaat yang meninggal. Ya, tetapi pada tahun ini begitu banyak ya orang-orang, bukan hanya jemaat, tetangga, kenalan, saudara ya yang terkena COVID, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Setidaknya itu bagaikan suatu panggilan surgawi, peringatan bahwa hidup saudara dan saya tidak akan terus ada dalam dunia. Apakah artinya kekayaan saudara? Apakah artinya kesuksesan saudara? Apakah artinya kedudukan saudara? Jika suatu saat saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Hari ini bagaikan kita diingatkan kembali akan hal ini, bukan? Karena itu sebagai seorang hamba Tuhan, satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya hari ini adalah untuk memastikan bahwa saudara benar-benar menjadi orang yang siap untuk menyongsong kematian. Seolah-olah kata-kata saya ini mengerikan begitu ya. Saya mau katakan pada saudara, saudara tidak tahu kapan kematian akan menyongsong kita. Tapi satu hal yang pasti, suatu saat kita akan menghadapinya. Dan kalau kita berusaha hidup di alam mimpi, seolah-olah kita berkata kematian tidak ada. Kematian masih jauh, saya masih bisa senang-senang. Semoga pandemi COVID ini membuat engkau terhenyak dan sadar betapa pentingnya mempersiapkan dirimu untuk kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lebih dulu membuka bersama di dalam Kolose pasal yang ketiga. Puji Tuhan. Kolose pasal yang ketiga. Ayat ketiga sampai ayat yang keempat. Dikatakan begini oleh firman Tuhan. Sebab kamu telah mati. Artinya mati ini bukan mati tubuh kita, tetapi ya jiwa kita, roh tubuh dosa kita ya, bukan kita mati betul-betul mati, belum ya. Sebab kamu telah, kita baca terus. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Ya, bicara tentang kita sudah bangkit bersama Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Satu hal utama yang harus Bapak Ibu ingat menjelang bicara tentang kekekalan adalah bahwa Tuhan menawarkan keselamatan kepada setiap orang. Lewat apa? Lewat saudara mau percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata, kalau saudara percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apabila suatu saat kelak Dia menyatakan diri, maka saudara dan saya akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini suatu janji yang luar biasa loh. Ya, luar biasa sekali. Saudara, keselamatan kita tidak didasarkan pada kebaikan kita. Keselamatan kita tidak didasarkan pada kebenaran kita.
keselamatan kita didasarkan pada kebenaran Yesus. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi memang dewasa ini di alam saat ini, di zaman saat ini, untuk untuk betul-betul tahu orang itu percaya Yesus atau tidak, itu susah, tidak seperti dulu. Ya mungkin ada di beberapa tempat yang masih seperti dulu. Artinya kalau percaya Yesus taruhannya nyawa. Tapi di berbagai tempat, di banyak tempat, apalagi di Indonesia tidak begitu. Sehingga karena percaya Yesus itu enggak taruhan nyawa, kadang-kadang orang bisa dengan mudah berkata, saya percaya Yesus. Tapi padahal dia tidak benar-benar percaya Yesus. Nah, hari ini izinkan saya kembali mengingatkan pada saudara dan untuk menguatkan khotbah yang pernah saya sampaikan tentang tanda orang yang sudah diselamatkan. Masih ingat? Keselamatan itu penyebabnya adalah kasih karunia. Tandanya adalah saudara ada perbuatan baik, saudara ada perbuatan kasih. Ya, mari kita akan lihat bersama 1 Yohanes 3 ayat 14. Yuk, kita nggak main-main lagi ya. Kematian begitu dekat loh. Masa saudara masih mau main-main sih? Yuk perhatikan firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 14. Perhatikan baik-baik ayat ini ya. Kita bicara tentang tanda orang yang sudah diselamatkan, tanda orang itu percaya Yesus sungguh-sungguh. Kita bicara itu ya. Supaya nanti kita tahu, kita ini percaya Yesus sungguh-sungguh enggak sih? Anak kita percaya Yesus sungguh-sungguh enggak sih? Istri kita percaya Yesus sungguh-sungguh enggak sih? Jangan-jangan dia KTP-nya Kristen tapi masih butuh diinjili. Ya, puji Tuhan. Nah, semoga saudara memahami ini. Coba perhatikan pasal 3, 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Perhatikan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Yaitu, perhatikan, karena kita apa? Mengasihi saudara kita. Saudara ulangi, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Jelas banget kan? Tandanya saudara sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup adalah karena saudara memiliki kasih terhadap sesama. Barang siapa tidak mengasihi, perhatikan, ia tetap di dalam maut. Nah, mengapa kok kalau tidak mengasihi tetap di dalam maut? Berarti dia tidak percaya Yesus sungguh-sungguh. Karena tadi saya sudah bilang tandanya orang percaya Yesus adalah dia punya kasih. Dan orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh tidak perlu takut dengan kematian. Karena di kekekalan Tuhan sudah menyediakan rumah yang kekal bagi kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita akan lihat kembali. Sekarang kita lompat ayat 23 sampai 24 supaya kita semakin mantap ya. Bahwa apa yang saya ajarkan benar-benar ini kata-kata firman Tuhan loh. Yuk kita baca 23-24. Dan inilah perintahnya itu. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Inilah perintahnya itu. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Perhatikan. Dan supaya kita saling mengasihi. Sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia ada di dalam Allah. Apa perintahnya tadi? Mengasihi sesama. Ya. Ia ada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Puji Tuhan ya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya hari-hari ini harus benar-benar
melihat apakah kita ada kasih. Izinkan saya hari ini memberikan sebuah pandangan saya tentang yang namanya kasih di tengah masa pandemi. Mungkin saudara sudah punya doa syafaat untuk sesama saudara. Mungkin saudara sudah berbuat baik kepada sesama dalam pandemi ini. Tetapi ada satu lagi yang saya soroti hari-hari ini. Saudara, di masa pandemi ini, saudara harus ingat bahwa salah satu cara saudara menyatakan kasih pada sesama, peduli pada sesama adalah pakai masker. Ya, sekalian, saya kadang-kadang melihat ada di luar sana orang-orang Kristen yang pergi nggak pakai masker. Sehingga pemerintah begitu susah, harus mencanangkan hal ini, harus mendisiplinkan untuk pakai masker. Mungkin saudara tidak pernah berpikir seperti ini, tapi izinkan saya memberikan pendapat. Saudara perhatikan, saudara pakai masker bukan hanya supaya saudara tidak tertular COVID-19. Tetapi juga supaya saudara tidak menularkan COVID-19 kepada orang lain. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Saudara pakai masker bukan hanya supaya saudara selamat, tetapi ini juga adalah salah satu wujud kepedulian saudara terhadap orang lain. Ya, saya tahu pakai masker itu nggak enak, pakai masker itu pengap. Oke, I know. Tapi bukankah kalau kita turuti kita nggak pakai, berarti kita mementingkan pengapnya kita. Kita nggak pentingkan orang lain. Bisa jadi kitalah OTG, orang tanpa gejala, tapi ada virusnya di dalamnya. Mungkin kita menyebar, kita nggak tahu bahwa kita nggak enak, kita sedang nggak enak badan, kita nggak tahu bahwa kita kena COVID-19, terus kita nggak mau pakai masker, kita copot masker. Bayangkan berapa banyak orang yang berjatuhan, berapa banyak orang yang terkena penyakit COVID hanya karena saudara tidak mau pakai masker. Misalnya ketika di ruangan ber-AC, saudara berbicara karena saudara pengap, saudara turunkan padahal saudara sedang sakit. Di pasar, mungkin karena pedagang pasarnya tidak dengar apa yang saudara katakan, saudara buka masker, saudara ngomong karena saudara mau teriak. Coba bayangkan kemudian, berapa banyak orang yang habis dari pasar pulang meninggal dunia. Berapa banyak orang yang, saudara-saudara sih, berapa banyak yang orang Anda tularkan dan mungkin dia akan menularkan pada orang lain. Dan ada orang-orang yang meninggal di sana karena virus yang Anda tularkan. Karena Anda gak mau pakai masker. Karena Anda gak mau peduli sama sesama. Anda mungkin bosan di rumah. Ada orang-orang yang bosan di rumah. Saya sudah bosan di rumah, saya pengen keluar. Ya kalau saudara egois, saudara akan keluar. Walaupun saudara sudah positif COVID mungkin. Ya saya sudah positif kok, gak apa-apa lah saya keluar. Tapi kalau saudara punya hati terhadap sesama, saudara mikir, saya keluar. Ada bapak-bapak di sana yang terkena COVID yang mungkin tidak pernah saya kenal. Tapi mungkin someday nanti di surga ketika film kehidupan itu diputar. Apa gak malu saudara? Ketika saudara melihat ternyata keegoisan saudara mengakibatkan seorang laki-laki meninggal. Seorang kepala rumah tangga meninggal dan anaknya menangis. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin selama ini saudara gak berpikir sampai di sana, oke? Tetapi saya ingin saudara setelah saudara mendengar masukan dari saya, dan kalau ini masuk akal buat saudara, ayo kita belajar mengasihi sesama. Bahkan mungkin ada yang belum mengasihi sesama sama sekali, belum ada yang belajar menyatakan kasih pada sesama. Ayo belajar. Ayo, kalau kau benar-benar diselamatkan, bahkan mungkin sebetulnya saya nggak perlu berkata ini, saudara langsung berpikir sendiri sebenarnya. Langsung muncul sendiri, saudara ingin mengasihi orang lain. Saudara tidak ingin mencelakakan orang lain, saudara ingin orang lain mendapatkan sesuatu yang baik. Oke? Saya sebagai hamba Tuhan, izinkan saya mengingatkan hari ini, peringatan yang sederhana ini. Tanda orang diselamatkan adalah tiada kasih terhadap sesama.
Semakin hari dia semakin tidak egois. Kalaupun dia sempat egois, akan ada perasaan bersalah yang muncul di dalam jiwanya yang membuat dia tidak tenang. Karena apa? Karena hidupmu sudah mati dan kau telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ayat terakhir, ayat ini dibacakan oleh Pak Ivan pada saat dia khotbah kurang lebih 2 minggu lalu ya. Tapi saya ingin kita baca saja karena beliau sudah sampaikan uraiannya tentunya ya. Saya ingin kita baca saja terus renungkan ayat ini baik-baik. Di tengah-tengah pandemi COVID mungkin ada yang ketakutan dan lain-lain. Perhatikan ini. Mazmur 41 judulnya adalah doa minta penyembuhan. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Hari-hari ini mungkin bukan hanya bicara lemah ekonominya, tapi juga bisa jadi mereka lemah imunnya. Atau lemah yang lain. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ini kata-kata firman Tuhan. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Jadi bisa jadi orang itu sakit tapi ada bantuan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Saya juga mau katakan berbahagialah orang yang mengasihi sesamanya. Semoga ini menjadi sebuah wake up call buat kita. Menjadi sebuah panggilan peringatan. Ayo. Siapapun saudara yang belum percaya Yesus sungguh-sungguh. Ayo percaya Yesus. Apa buktinya? Hatimu berubah kalau percaya Yesus. Kau yang tadinya egois, engkau semakin hari semakin belajar memikirkan orang lain. Tidak pengen nyelakai orang lain. Sekalipun mungkin kau harus berkorban untuk berbuat kasih pada orang. Engkau dengan rela, engkau mau melakukannya, engkau ingin melakukannya. Ya, puji Tuhan. Semoga kapanpun pandemi COVID ini tidak lagi menakutkan kita begitu rupa. Ya takut itu boleh, saya kemarin sudah katakan minggu lalu takut itu boleh. Tetapi jangan sampai saudara, takut itu lumrah ya, tapi jangan sampai saudara takut berlebihan, saudara stres, saudara depresi, stop. Stop. Jangan sampai depresi. Tapi datanglah pada Tuhan, carilah Tuhan. Ya, percaya Yesus, miliki kasih, perhatikan orang-orang lemah, perhatikan sesamamu. Jangan hanya perhatikan kepentinganmu sendiri, tapi perhatikanlah juga kepentingan orang lain. Dan kalau saudara benar-benar percaya Yesus, tanpa saya berkata begini pun, itu sebenarnya sudah muncul dari dalam hati saudara sendiri. Ya, saya berkata begini untuk menjadi pengingat bagi saudara yang mungkin lupa. Mungkin menjadi peringatan bagi saudara yang selama ini ternyata belum percaya Yesus sungguh-sungguh. Dan lain-lain. Puji Tuhan. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Haleluya. Mari kita akan pujikan Bapa sentuh hatiku. Haleluya Yesus. Singer mungkin bisa bantu saya. Oke. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini
Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
mengasihi lebih lagi Tuhan. Beri kami hati-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Di hari-hari di mana maut, kematian tampak begitu dekat di sekeliling kami. Biar kami mempersiapkan diri kami terus untuk mencapai kekekalan bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan benar-benar menjadikan kami orang-orang yang percaya sungguh-sungguh. Dan kami memiliki kasih terhadap sesama kami ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kalau hari ini pendengar khotbah hari ini, kebaktian hari ini, ada yang dijamah oleh Tuhan hatinya karena dia belum percaya Yesus selama ini. Karena dia menyadari dirinya masih jauh dari percaya pada Yesus. Dia belum benar-benar percaya Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau jamah mereka Tuhan. Engkau masuk di dalam diri mereka. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi diri mereka. Engkau memberikan keselamatan yang kekal dalam diri mereka. Dan Engkau mengubahkan kehidupan mereka menjadi orang-orang yang penuh kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini siapapun di antara kami berdoa jauhkan kami dari segala roh ketakutan, depresi, Tuhan dan lain-lain. Berikan kami keberanian, kalaupun kami sementara sempat takut, tetapi berikan kami kekuatan untuk mengubah ketakutan kami menjadi jalan untuk kami mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala ketakutan kami, kekhawatiran kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya memang hidup kami di dunia hanyalah sementara. Dan suatu saat kami akan menyongsong kekekalan. Terima kasih Tuhan. Berkati para pelayan yang sudah melayani. Berkati kami semuanya. Mari kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kiranya Kau memberkati keluarga kami semuanya dalam nama Yesus. Jamah kami semuanya, berikan kami kesehatan, berikan damai sejahtera atas keluarga kami. Berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, berkati semua orang yang mendengarkan khotbah pelayanan hari ini, ibadah hari ini. Berkati hidup mereka Tuhan. Kuatkan iman mereka, tumbuhkan iman dan pengharapan dan kasih mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkan dari segala ketakutan sekali lagi. Berikan kekuatan yang daripada Tuhan. Damai sejahtera Allah melingkupi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami akan mengakhiri kebaktian ini. Mari angkat kedua tangan bersama-sama. Saya akan mengakhiri kebaktian ini dengan membacakan sebuah kebenaran firman sebagai doa berkat bagi saudara yang saya ambil dari Bilangan pasal 6 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Yang percaya mari bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk sementara waktu kebaktian akan kita jalankan secara online karena kondisi pandemi yang ada. Terus berdoa, minggu depan ada perjamuan suci. Tuhan Yesus memberkati.